Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Herwananto. Di sini saya akan menjelaskan diagram dari starting dan charging system positif relay baterai. Komponen dari starting dan charging system meliputi ada baterai, ada starting switch, ada baterai relay positif, ada starting motor, ada safety relay, dan ada alternator. Starting system merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai awal penggerak untuk menghidupkan engine atau unit. Lalu charging system itu digunakan untuk mengembalikan kondisi baterai agar selalu siap digunakan, karena kapasitas baterai tidak mungkin digunakan secara terus-menerus. Untuk komponen pertama yaitu merupakan starting switch. Starting switch terdiri atas terminal B, R1, ACC, C, dan BR. Starting switch sendiri merupakan komponen yang berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan komponen dan dalam sistem starting. Dalam kondisi tertentu, starting switch juga menghubungkan atau memutuskan komponen sistem lain. Pada umumnya, keterangan terminal atau nama terminal berada pada bodi starting switch. Ketika terhubung resistan 1 ohm dan ketika terhubung harus tertulis pada AVO yaitu OL atau overload. Di starting switch ini, jika posisi off, yang terhubung hanyalah terminal B. Pada saat on atau R1, yang terhubung adalah B dengan BR dan R1. Lalu ada juga ACC atau aksesoris. Saat posisi ACC yaitu yang terhubung pada terminal B dan BR dan juga ACC. Saat posisi start yang terhubung yaitu terminal B, BR, R1, BE, BR, R2, C, dan ACC. Lalu komponen selanjutnya yaitu ada yang namanya baterai. Baterai sendiri merupakan suatu komponen starting yang berfungsi untuk merubah energi kimia menjadi energi listrik pada unit yang belum running, maka baterai berfungsi sebagai penyedia tenaga listrik untuk sistem kelistrikan unit. Kapasitas baterai yaitu ada 12 watt dan 200 Ah yang dirangkai dalam seri. Lalu yang kedua ada baterai relay. Baterai relay berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan negatif baterai dengan ground atau sasis pada unit tertentu. Baterai relay berfungsi untuk memutus atau menghubungkan positif baterai dengan starting motor. Baterai relay memiliki 4 terminal yaitu B+, BS, BR, dan E yang terhubung dengan ground. Lalu selanjutnya adalah starting motor. Starting motor sendiri berfungsi untuk menghidupkan engine dengan prinsip kerja merubah energi listrik menjadi energi mekanik. Prinsip kerja starting motor ini menggunakan kaidah tangan kiri Fleming, yaitu bila sebuah konduktor diletakkan pada kutub N dan S dari magnet tapak kuda dan konduktor dialiri arus, maka konduktor akan terlempar dari kutub-kutub magnet tersebut. Untuk starting motor sendiri memiliki 3 terminal yaitu terminal B, terminal M, dan terminal C. Lalu kita masuk komponen berikutnya yaitu safety relay. Safety relay itu komponen starting motor yang berfungsi untuk mencegah mengalirnya arus ke starting motor jika starting switch diputar ke posisi start sementara engine itu sudah hidup. Secara otomatis memutar arus ke starting motor sehingga starting motor lepas
dari engine atau flywheel, sementara starting speed masih di posisi start. Yang ketiga, untuk mencegah mengalir ke starting motor jika starting speed diputar ke posisi start ketika starting motor masih berputar. Terminal pada starting motor yaitu terminal B, C, S, A. Selanjutnya kita akan masuk pada di sini, yaitu ada alternator. Alternator berfungsi sebagai penyedia arus kelistrikan pada unit ketika engine sudah running. Selain itu, alternator juga berfungsi sebagai charging baterai agar baterai siap digunakan kembali. Alternator bekerja berdasarkan hukum Faraday, yaitu apabila ada sebuah konduktor digerakkan memotong garis-garis gaya, maka konduktor tersebut akan mengalirkan arus. Berikut saya akan jelaskan cara kerja starting charging system posisi baterai. Yang pertama, pada saat posisi off, arus dari baterai akan standby di B starting switch. Lalu pada saat on, arus akan mengalir dari BR starting switch menuju ke BR baterai relay, dan dari B starting switch akan standby di B plus starting motor. Lalu karena BR dan E ini terhubung dengan ground, maka arus akan mengalir dari BR melewati coil dan terhubung dengan ground, sehingga di coil ini akan terjadi kemagnetan yang mengakibatkan kontaktor ini tertarik dan menghubungkan terminal B plus dan terminal BS. Lalu setelah terhubung, maka arus akan dari B plus akan standby di B starting motor, B safety relay, dan B alternator. Lalu pada saat posisi start, arus dari starting switch ini akan mengalir dari terminal C starting switch menuju ke terminal S safety relay ya. Dari terminal S safety relay ini arus akan mengalir melewati resisten, melewati R1, terus menuju ke basisnya Q2. Lalu arus dari S ini ada juga yang mengalir melewati coil ini dan standby di compact kolektor. Arus yang di basis Q2 ini akan mendorong sehingga terminal kolektor dan emitor ini akan terhubung, sehingga arus yang standby di C ini akan mengalir menuju ground. Dikarenakan menuju ground dan di sini ada coil, maka akan terjadi kemagnetan di sini dan menghubungkan terminal B dan terminal C. Lalu arus dari B tadi akan mengalir ke terminal C safety relay ini dan akan menuju ke terminal C starting motor. Arus dari terminal C starting motor ini akan mengalir melewati pull in coil dan hold in coil dan terhubung dengan ground. Dan arus ada yang menuju ke fill coil melewati brush menuju ke mutator dan terhubung dengan ground. Sehingga bila melewati fill coil terus brush komutator lalu terhubung dengan ground, maka akan terjadi kemagnetan dan mengakibatkan plunger ini tertarik cetok menghubungkan terminal B dan terminal M. Lalu arus yang dari terminal B ini terhubung dengan terminal M, harus mengalir melewati fill coil ini, melewati brush menuju komutator, terus mengalir menuju ke armatur yang mengakibatkan armatur ini berputar. Lalu starting motor pun berputar dan pinion pun menggerakkan flywheel. Lalu engine pun running. Nah, setelah engine running kan, alternator ini pun berputar. Lalu arus dari R alternator ini langsung akan mengalir menuju ke terminal A safety relay, melewati resisten, terus
mampu menembus dioda sender. Lalu arus akan menghubungkan basis di Q1 ini sehingga kolektor dan emitter ini berhubung, sehingga arus akan mengalir menuju dengan ground. Karena basis di Q1 ini sudah terhubung, maka yang di Q2 ini terputus. Nah, lalu di sini di coil ini tidak akan lagi terjadi kemagnetan, sehingga terminal B ini dan C ini terputus, sehingga di starting motor ini tidak lagi berputar gitu. Lalu selanjutnya alternator yang standby di B. Alternator ini akan mengalir melewati resisten ini menuju ke rotor coil, lalu arus mengalir. Ada yang standby di kolektor, terus arus mengalir melewati terminal R ini menuju ke R1, lalu akan menggerakkan basis di termistor 1, yaitu akan menghubungkan kolektor dan emitter, dan arus akan mengalir menuju ground. Nah, karena di sini terhubung dengan ground, maka rotor coil ini akan ada kemagnetan yang mengakibatkan stator ini akan berputar menimbulkan gaya tarik menarik, yaitu gaya bola listrik, dan stator ini akan menghasilkan arus. Tapi arus dari stator ini pun masih dalam arus AC, karena untuk pengecasan pada baterai ini harus diubah menjadi arus DC. Maka dari itu arus dari stator ini akan menuju melewati dioda rectifier untuk disearahkan atau diubah menjadi arus DC, dan arus akan ada yang mengalir menuju ke baterai untuk dilakukan pengisian pada baterai. Lalu arus ada yang keluar melewati terminal R menuju terminal R, melewati terminal R, terus melewati R3, R4, dan standby di dioda Zener, dan bisa menembus dioda Zener karena kapasitasnya itu sudah mencapai 27,5, di atas rank 27,5, mampu menembus dioda Zener, lalu menggerakkan basis dari transistor 2 ini sehingga kolektor dan emitter ini terhubung jedek. Maka arus yang di basis transistor 1 ini akan memilih menuju ke transistor 2 dan terhubung dengan ground lah, istilahnya ya jalan pintasan. Sehingga karena ini sudah terputus, maka di rotor ini tidak ada lagi kemagnetan, dan tidak akan lagi alternator tidak akan memulai mengecas lagi, karena di transistor 2 ini sudah terhubung. Begitu. Selanjutnya saya akan menerangkan pengecekan pada positif baterai. Pada saat dialiri arus, maka terminal B plus dan BS ini akan terhubung, dan BR dan terminal E ini akan putus. Bila tidak dialiri arus, maka terminal BR dan terminal E ini akan terhubung, sehingga dan B plus dan BS ini tidak akan terhubung. B plus dan BS ini tidak akan terhubung, atau di AHO tertulis OL. Besarnya hambatan atau resisten itu yaitu kurang dari 1, itu yang bagus. Lalu di sini itu ada dioda flywheel, yaitu untuk mencegah arus untuk membuang sisa-sisa arus atau membilas sisa arus yang ada di sini saat posisi kontak sudah di off kan, sehingga kontaktor ini akan memutus secara perlahan atau smooth.
Jika sudah, nah selanjutnya adalah safety relay, yaitu di sini ada kapasitor, yaitu untuk menyimpan menyimpan sisa-sisa arus. Nah di sini juga ada flywheel, yaitu fungsinya sama, yaitu untuk menjaga pada kemagnetan di sini. Demikian ini yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.